Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah inna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi inna dhaya'in ila rajatin bil jannah wa qawna wa asrarihim wa anwarihim wa alimna karim barakati fi dini wa dunya wal akhirah summa al-fatiha ila rahiyahi wa ahmad al-qas ثم إلى إمام محمد الفضل اسمه في الدنيا البشري لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin masih pembahasan tentang ta'rif wajib, mustahil dan jaiz. Wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada boleh tiada. Terus ada perbedaan tentang, kemarin ada pertanyaan masalah apa? Tahayyuz dan makan. Tahayyuz itu wajib menempat secukup dirinya sendiri. Jadi wajib menempat itu enggak berkaitan sama yang lain. Itu ta'rifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ta'rifnya di luar Ahlus Sunnah, menempat itu apa? Ya, ta'rifnya filsafat, menempat itu ya berdirinya sesuatu pada sesuatu gitu. Jadi batinnya sesuatu berdiri pada zahirnya sesuatu. Kayak ini bertempat di atas meja. Kalau di atas meja hukumnya jadinya jaiz, bukan wajib. Karena boleh aja di bawah meja, boleh aja di jaiz. Tapi kalau pada ruangannya sendiri yang enggak berkaitan sama yang lain, berkaitan sama dirinya sendiri, hukumnya wajib. Di tiap-tiap benda wajib bertempat pada ruangan yang dibutuhkan dirinya sendiri. Kalau sudah berkaitan sama yang lain, malah hukumnya jadinya jaiz. Gelas di atas meja jaiz. Nanti kalau bertempat itu harus berkaitan sama yang lain, jadinya malah ada sesuatu yang nggak bertempat malah. Bulan di mana? Nggak di mana-mana gitu. Di awang-awang. Kalau bertempat harus bergandeng dengan yang lain, kayak apa, air. Oh, bertempat di atas, di dalam gelas. Padahal air itu ya bisa di kamar mandi, bisa di kolam, bisa di, enggak harus di dalam gelas. Tapi air itu wajib bertempat pada ruangannya sendiri. Cara buktiinnya begini. Kalau air ini, gelas ini saya masukin batu, yang terjadi apa? Hah? Luber. Kenapa?
Karena ruangannya batu tidak mau dipakai sama ruangannya air. Batu itu akan di bawah, airnya akan naik. Karena batu punya ruangan sendiri, air punya ruangan sendiri, gitu loh. Bukan terus nanti ruangannya air dipakai sama batu, enggak. Batu itu punya ruangan, air punya ruangan. Nah, ketika kita masukkan, airnya naik. Karena air sudah punya ruangan pada dirinya sendiri. Itu namanya wajib. Mustahil ada benda tidak berdiri pada satu ruangan. Itu mustahil, gak akan kamu jumpai itu ada benda gak bertempat. Terus jaiz, benda boleh saja gerak, benda boleh saja diam. Itu hukumnya jaiz, menerima salah satu dari gerak atau diam. Terus ada perselisihan. Maka wajib kamu bisa membedakan antara wajib syar'i dan wajib akli. Jangan sampai nanti wajib dianggap satu macam. Wajib harus dimengerti ada dua macam. Ada wajib yang maknanya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ada wajib yang maknanya mala yaqbalul intifa. Kemudian fahris alal farqi bainahuma wa la takun mimman qallada fi aqaididdin fa yakunu imanuka mukhtalifan fihi fatakhludu finnar indama yuqalu la yakfi taklid. Maka fahris, hati-hatilah, perhatikanlah atas perbedaan bainahuma. Maka jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang bertaklid di dalam masalah akidah di dalam agama. Karena orang yang taklid, maka akan terjadi apa? Iman kamu diperselisihkan. Menurut pendapat yang mengatakan orang yang taklid tidak sah nanti di akhirat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka untuk itu hati-hatilah, jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang taklid. Maka carilah ilmu, carilah pengetahuan, carilah dalil untuk sampai pada mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musannif menganjurkan agar kita selalu menjaga perbedaan antara dua perkataan yang sama, antara hukum yang mana dua-duanya hukumnya wajib. Dengan pengertian wajib itu masing-masing dari dua perkataan itu tidak sama. Ya tadi Allah wajib bersifat kudrat. Maka orang yang mengiktikadkan Allah bersifat kudrat adalah wajib. Maka pengertian di sini adalah sesuatu yang diberi pahala kalau kita mengerjakan berkeyakinan tersebut. Orang harus meyakini Allah bersifat kudrat, maknanya orang yang meyakini Allah bersifat kudrat akan diberi pahala. Jangan sampai kamu nggak ngerti keadaan ini. Maka perbedaan makna wajib dari dua perkataan tersebut di atas haruslah kita jaga hati-hati, jangan sampai keliru menempatkannya. Kalau salah menempatkan bahaya. Artinya akan menempatkan sesuatu menjadi wajib syar'i pada Allah nanti atau wajib akli pada kita. Wajib kenal Allah maknanya enggak boleh enggak, kan repot. Atau wajib pada Allah maknanya Allah diberi pahala. Ini akan terbalik-balik dalam menempatkannya. Musannif juga menganjurkan agar kita sebaiknya tidak memasukkan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang taklid dalam masalah akidah agama. Karena orang yang taklid, iman kita menjadi diperselisihkan. Orang yang dirinya punya himmah yang kuat untuk selamat,
maka dia akan mencari pengetahuan agar dirinya tidak diperselisihkan. Maka kalau kita sampai berdiri pada orang yang taklid, iman kita diperselisihkan dan kita bisa sampai kepada orang yang kekal di dalam neraka berdasarkan pendapat yang mengatakan imannya tidak sah. Kemudian qala Sanusi wa laisa yakunu syahsul mu'minan. Wah, ini yang bahaya nih. Wa laisa yakunu syahsul mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau qata'tu qat'an la arji'u an jazmi hadza. Umpamanya ada orang mau begini, kata Imam Sanusi nih, saya beriman, saya meyakini Allah itu bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu, saya meyakini, jazim, saya mantep tentang aqaid, sifat-sifat Allah. Walau qata'tu qat'an, walaupun saya dimutilasi, dipotong-potong kecil-kecil, tetap saya akan meyakini Allah bersifat kudrat. Tapi perkataan itu bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadil khamsin bidaliliha. Maka perkataan itu dianggap perkataan yang tidak sah sampai kamu meyakini yang demikian dengan dalilnya gitu. Walaupun kamu ngomong saya mantep dah, Allah bersifat kudrat, Allah bersifat ilmu, Allah bersifat iradah, walaupun saya mau dibunuh, mau dipaksa, saya nggak akan berubah dengan keyakinan ini. Tetap perkataan itu tidak sah sampai kamu meyakini semua sifat-sifat itu dengan dalil-dalilnya. Fataqdimu hadzal ilmi fardhon. Kenapa kok demikian? Karena mendahulukan belajar ilmu tauhid hukumnya fardu. Kama yukhadhu min syarhil aqaid li'anna ja'alahu asasan yambani alaihi ghairuhu. Karena akidah yang 50 ini sebagaimana dikutip dalam syarah aqaid, karena pengarangnya itu Imam Sa'aduddin At-Taftazani telah menjadikan ilmu ini sebagai dasar yang terbina atas barang yang selainnya. Wajib mendahulukan belajar ilmu aqaid dari ilmu-ilmu yang lain, itu hukumnya wajib. Nah kalau saya belakangkan gimana? Saya ngaji fikih dulu dah. Kan orang yang ngaji fikih dulu, kata Imam Taftazani, Imam Sa'aduddin, Imam Taftazani mengatakan ya, kamu meninggalkan apa yang diwajibkan lebih dulu. Karena 2 kalimat syahadat, kata Habib Thahir bin Husain, adalah asas atau dasarnya agama. Mengerti tentang maknanya 2 kalimat syahadat itu dasar-dasar agama. Orang mau bangun yang lainnya, dibangun dengan dasar terlebih dahulu. Dasarnya mengerti maknanya 2 kalimat syahadat, baru bangun yang lainnya, bangun sholat, bangun puasa. Karena bunyal Islam al-khamsah, terbangunnya agama atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dan masing-masingnya harus pakai ilmu. Sholat harus pakai ilmu, puasa harus pakai ilmu, zakat harus pakai ilmu, haji harus pakai ilmu. Lah syahadat ya juga harus pakai ilmu.
jangan syahadat nggak pakai ilmu, terus saya ikut aja lah keyakinannya. Ini iman kamu akan jadinya diperselisihkan. Ini akan sama dengan keyakinannya orang-orang yang di luar agama Islam. Di luar agama Islam orang juga meyakini tentang agama mereka dengan dasar apa? Kata orang tuanya. Kata bapak saya agama ini benar. Orang-orang Arab mengatakan kata bapak saya Tuhan ini benar. Ini semua dasarnya taklid tanpa mau cari tahu kebenarannya. Maka kamu jangan demikian. Kamu diingatkan, maka jadilah kamu orang-orang yang mau cari tahu kebenaran apa yang menjadi isinya dua kalimat syahadat agar iman kamu tidak diperselisihkan oleh ulama. Yang mengatakan walau kotok kotan itu orang di luar Islam juga begitu. Coba kamu ngomong sama orang Kristen, sama saudara kita yang orang-orang Buddha, orang Hindu, pokoknya saya nggak akan masuk agama lain, saya yakin mantap sama agama saya. Walaupun saya diapain, saya nggak akan keluar. Sama dong kedudukannya kalau mereka tetap nggak punya dalil, nggak punya bukti, nggak punya dasar yang membenarkan apa yang diyakini. Maka kita diajarkan bagaimana meyakini dengan keyakinan yang benar. Maka awalnya harus ngerti nadzor sahih, berpikir dengan cara yang benar melalui mengerti mana yang wajib pada Allah, mana yang mustahil pada Allah, dan mana yang jaiz pada Allah. Begitupun yang wajib pada Rasul, mustahil pada Rasul, dan jaiz pada Rasul, maka itu menjadi dasar isinya dua kalimat syahadat. Itu menunjukkan syahadat yang kamu bangun harus pakai ilmu pengetahuan. Dua kalimat syahadat itu bukan mantra. Jangan kamu anggap itu mantra, asal diucapkan beres, enggak. Itu harus pakai ilmu. Sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji, harus pakai ilmu lah. Ilmunya untuk mengerti dua kalimat syahadat apa? Ya ini, belajar ilmu kalam, belajar ilmu tauhid, walaupun dengan dalil yang ringkas, dengan dalil yang ijmal, dalil yang mudah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang imannya diperselisihkan. Sampai dikatakan begini, fala yasihul hukmu bi wudu'i syahsin aw salati syahsin illa idza kana aliman bihi bihadil aqaidi aw jaziman biha alal khilaf fi dzalika. Orang yang mendahulukan belajar ilmu yang lain, belajar ilmunya sholat, belajar ilmunya wudhu, belajar ilmunya puasa, dikatakan wala yasihu bi hukmi wala yasihu hukmu bi wudu'i, maka enggak sah hukum wudhunya seseorang, enggak sah sholatnya seseorang sampai dia mengerti seluruh akidah-akidah ini disertai dengan dalil-dalilnya berdasarkan pendapat yang mengkhilafkan hal tersebut. Ini sebagaimana perkataan Imam Sa'aduddin At-Tastafzani yang mengatakan bahwa mendahulukan belajar ilmu tauhid hukumnya wajib. Nah, kalau hukumnya wajib berarti mendahulukan yang lain gimana? Enggak boleh. Enggak bolehnya bagaimana? Enggak sah yang kamu kerjakan sebelum kamu mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Jadi makanya orang yang masuk agama Islam, maka kewajiban pertama anak-anaknya orang Islam apa itu? Mengerti maknanya dua kalimat syahadat atas pendapat yang mengatakan tidak sah taklid. Beda dengan yang mengatakan taklid itu sah tapi berdosa. Hukumnya bagaimana? Ya kamu dosa terus sampai nanti mengerti tentang aqaid yang 50, walaupun sholatnya sah,
puasanya sah, tapi dihukumi berdosa karena meninggalkan belajar mencari dalil di dalam akidah, mengenal Allah dan mengenal para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dalam hal ilmu tentang akidah ini sebagian besar sebagai dasar yang baru bisa terbina atas barang yang selainnya. Semua yang lainnya itu dibangun atas dasar bersaksi kepada Allah. Bagaimana kamu belum mengenal yang diibadahi, belum mengenal yang disembah, kamu kok tiba-tiba menyembah? Itu dasarnya orang yang menghilangkan begitu. Maka didasari mengenal dulu yang disembah, baru melakukan peribadahan kepada dia. Kenal dulu sifat Allah, kenal dulu hak-haknya Allah, baru ibadah kepada Allah. Akan dikatakan apa? La yasihul ibadah qabla ma'rifatul ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sebelum dia mengenal kepada Tuhannya. Berarti sholatnya nggak sah, wudunya nggak sah. Ibaratnya begini, ibaratnya kamu punya barang itu kamu gadekan. Kalau ada barang kamu gadekan, bisa kamu pakai nggak? Kamu punya motor, pinjam duit nih, ini motornya pegang, boleh kamu pakai motornya? Nggak boleh, sampai kamu tebus, gitu loh. Maka sholat kamu, puasa kamu nggak dihitung sah, artinya tergadai, gitu aja loh. Sampai nanti kamu mengerti aqaid yang 50, maka itu untuk menebus semua itu, maka pahalanya bisa kamu peroleh. Sama kayak orang kafir kalau berbuat baik nih, orang kafir nyumbang, ngasih duit kepada orang lain, membantu pembangunan orang lain, bantuin orang lain, dapat pahala nggak? Ditulis nggak? Ditulis, tapi tergadai, nggak bisa diambil pahalanya hingga dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Ketika dia syahadat, baru semua pahala itu dihitung. Adapun dosanya nggak dihitung, dihapus semua. Orang kafir ngelakuin dosa ini, dosa itu, macam-macam. Ditulis. Tapi ketika dia syahadat, dosanya dihapus, pahalanya dimasukkan untuk dia. Hanya orang yang kafir masuk Islam itu dihitung kosong, nggak punya dosa sama sekali. Adapun kebaikannya tetap bisa dia peroleh. Nah kalau sampai mati dia nggak syahadat bagaimana? Ya dosanya tetap, pahalanya dihilangkan, gitu. Nggak dihitung apa-apa pahalanya. Kenapa? Karena ibarat barang digadekan nggak ditebus. Gimana nggak ditebus? Ya sudah, nggak yang ditebus. Ya, kalau sudah ada barang digadekan, maka untuk mengambilnya kembali harus kita tebus barang tersebut. Sama dengan pendapat yang mengatakan iman seseorang nggak sah apabila dia taklid. Maka dengan taklid dia nggak sah imannya. Selama dia itu nggak ngaji ilmu tauhid, nggak mendahulukan belajar mengenal sifat yang 50, akidah 50, sholatnya, puasanya, zakatnya bagaikan tergadai, gitu loh. Tergadai itu tidak bisa diambil keuntungannya sampai nanti kamu mengerti akidah yang 50. Jadi kalau saya sholat di belakang mereka gimana? Ya nggak apa-apa, sah. Cuman dianya pahalanya tergadai, gitu loh maksudnya. Dianya itu nggak dapat pahala dari yang dikerjakan, pahalanya ditulis tapi disimpan, nggak bisa kamu ambil sampai kamu ngerti aqaid yang 50. Maka dikatakan di akhirat nanti, kata pendapat yang mengatakan nggak sah, dia nggak dihitung orang yang selamat. Berarti semua yang telah dikerjakan nggak bisa diambil keuntungannya. Itulah maksudnya. Bukan nggak sah itu dia harus ngulang, bukan.
sholatnya harus ngulang, wudhunya ngulang, enggak harus ngulang, enggak. Tapi ibarat tergadai atau tidak bisa diambil keuntungannya. Karena itu sebagian ulama ada yang bersyair sebagai celaan terhadap orang-orang yang sibuk dengan ilmu fikih sebelum dia sibuk dengan ilmu-ilmu akidah. Ada ulama yang bikin syair yang mengingatkan, kita diingatkan ini jangan sibuk terus ngajinya fikih sampai kitab yang tebel dari mulai yang kecil Safinah naik ke sampai ke Minhaj sampai ke, tapi nggak pernah ngaji ilmu tauhid. Diingatkan apa? Ayyuhal mubtadi li talbi ilman kullu ilmin abdul ilmil kalam yatlubul fikha kayusakhihu hukman thumma ghafalta manzilatal ahkam. Hei orang-orang yang baru belajar, kita kan baru belajar semuanya. Orang yang baru balik, mulai naik, pengen belajar pengetahuan, sebutnya orang-orang yang mulai atau permulaan belajar ilmu pengetahuan. Hendaklah engkau menuntut ilmu. Jangan sampai kita orang yang mubtadi enggak mau cari ilmu malah rusak. Nah, ketika kamu cari ilmu, maka ketahuilah bahwa setiap ilmu apapun adalah hamba bagi ilmu tauhid. Karena dari ilmu yang kamu pelajari semua, kamu pelajari ilmu apa saja itu mau ngeladenin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu apa saja. Ilmu tafsir kamu belajari mau mudarin kalamnya Allah. Ilmu hadis mau ngadarin kalamnya Nabi. Belajar tajwid mau ngeladenin baik kalamnya Allah. Ilmu fikih mau ngerti hukum-hukumnya Allah. Semua yang mau pelajari itu pasti gunanya untuk ngeladenin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka engkau menuntut ilmu fikih agar engkau mensahkan satu hukum. Belajar ilmu fikih, oh caranya puasa begini, caranya niat begini, caranya syaratnya ini, rukunnya ini, agar puasa kamu sah, kan begitu pengennya. Kamu tahu belajar ilmunya wudhu, oh caranya syaratnya wudhu begini, rukunnya wudhu begini, batalnya wudhu, agar wudhu kamu sah. Kamu belajar ilmunya sholat, agar sholat kamu sah. Tentang satu hukum, kemudian engkau lalaikan kedudukan hukum-hukum tersebut. Kamu pingin sholatnya sah, tapi kamu nggak ngerti sholat itu akan diterima dengan cara bagaimana, gitu loh. Udah bener sholatnya pas, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, adab-adab terpenuhi, tapi kamu nggak melajari ini sholat ini bisa diterima sama Allah gimana, gitu loh. Maka sholat akan bisa diterima oleh Allah pahalanya bagi pendapat yang mengatakan taklid nggak sah kalau kamu sudah ngerti ilmu akidah. Karena dasarnya semua itu diterima kalau kamu kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini hak-haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar hukum agar sholatnya sah, tapi nggak ngerti bagaimana sholat itu diterima atau enggak gitu. Nah, kalau kita sholat di belakang mereka gimana? Sah sholatnya, tapi mereka nggak pernah belajar bagaimana sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kan sholatnya sah. Iya sah, kamu nggak harus ngodok, tapi diberi pahala nggak nanti? Bisa diambil nggak keuntungannya? Tergadai nggak sholat kamu? Gitu loh. Makanya kalau kata guru-guru kita dulu, ibaratnya begini, kamu punya duit, duitnya palsu nih, palsu itu duitnya nggak ada tanda tangan dari Bank Indonesia namanya. Duit yang palsu kan? Belum sah.
belum sah. Terus kalau saya punya duit yang begitu gimana? Dibuang? Jangan. Kalau setrek juga lumayan, jual ke Nagres juga laku setrek mah. Kalau selembar mah nggak laku. Kumpulin aja gitu loh. Artinya jangan kamu nyesel, saya udah sholat, nanti sholat saya semua nggak asal, enggak. Tetap nanti kalau kamu ngerti akidah, orang BI-nya datang, uang kamu yang banyak ditandatangani semua, kan beres, sah semua kan jadinya. Uang yang tadinya banyak nggak sah semua, palsu. Begitu kamu ngerti ilmu ini, maka uang kamu ditandatangani, sah, beres deh. Jadi jangan sampai kamu menganggap, berarti selama ini sholatnya orang-orang itu nggak sah semua, nggak ada gunanya. Kata siapa nggak ada gunanya? Berguna, tetap berguna. Digambarkan seperti tergadai, bukan harus diulang, bukan. Setelah ngaji tauhid, ngerti akidah, jadi saya harus mengulang. Umur saya 40 tahun, saya baru ngerti akidah harus mengulang 40 tahun. Enggak harus. Yang 40 tahun kita berharap semua itu akan disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kamu meninggalkan kewajiban yang pertama. Kewajiban pertamanya adalah ngerti ilmu akidah. Jadi ibarat urut-urutan ngaji itu kan ilmu agama banyak. Kamu nggak bisa ngaji ilmu agama bareng semuanya, nggak bisa. Harus satu per satu lah. Kalau harus satu persatu, yang pertama mau saya dulukan ngaji apa? Imam Sa'duddin mengatakan ngaji ilmu tauhid. Kenapa? Karena itu dasar agama. Ente mau bangun rumah, yang pertama apa dulu sih? Tembok dulu, atau pintu dulu, atau genteng dulu? Ini pondasi. Lah kalau saya mau bangun rumah, saya belinya genteng dulu boleh nggak? Boleh, asal mau beli doang mah nggak apa-apa. Beli genteng dulu, beli bata dulu, nggak apa-apa. Beli kusen pintu dulu. Tapi ketika mau dipasang harus fondasi dulu. Masa ada orang mau bangun rumah, saya baru bisa beli genteng, pasang genteng ini, mau pasang bagaimana gentengnya? Orang nggak ada bawahnya mau dipasang gentengnya. Ini gambarannya begitu gitu loh. Jadi apa yang kamu telah kerjakan ngaji jangan dianggap itu nggak ada gunanya, berguna. Terus kalau dikatakan nggak sah, maknanya nggak bisa diambil keuntungannya sebelum terpenuhi kewajiban yang pertama. Ini menurut pendapat yang mengatakan orang taklid, orang yang mendahulukan belajar ilmu yang lain tanpa belajar ilmu akidah itu enggak sah. Kan ini jadi khilaf. Lah, orang yang aman itu meninggalkan khilaf. Jangan cari sesuatu yang khilaf. Khilaf itu untung-untungan. Boleh saja benar, boleh aja salah. Lah ente pengen iman kamu diperselisihkan di akhirat? Kan nggak pengen. Kalau nggak pengen, ya pakai urut-urutan yang benar, pakai urut-urutan yang baik. Kalau kamu lihat bangunan nih, ada bangunan 5 lantai. Terus orang ngomong, ini bangunan 5 lantai ini pondasinya 1,5 meter, mungkin nggak? Bangunan 5 lantai kok pondasinya nggak mungkin. Kalau ada bangunan 5 lantai pasti pondasinya dalam, begitulah. Karena pondasi itu yang didahulukan, semakin tinggi bangunan semakin dalam pondasinya. Karena pondasi itu dasar untuk membangun sesuatu. Terus bangunan apapun yang kamu bangun akan berdiri di atas pondasi. Nggak bisa pondasinya ke sono, temboknya ke sono, bisa? Gimana nyambungnya? Lo berarti bangunan kamu nggak berdiri di atas pondasi. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, itu pondasinya.
sholat kamu, puasa kamu itu berdasarkan iman kepada Allah dan Rasul. Kalau pondasinya belum kamu bangun, maka yang lainnya akan jadi tidak bisa didirikan di atas, tidak bisa didirikan menjadi sebuah bangunan. Ya, ini kehati-hatian. Jadi yang bikin syair ini itu mengingatkan kita bahwa jangan terlalu dalam belajar ilmu fikih sampai menganggap saya kalau tauhid mah nggak cocok, ya Allah. Saya kalau sama tauhid mah gerah, pusing. Gimana ini dasar. Bukan berarti tauhid harus dalam, kalau bisa harus dalam. Kenapa? Semakin dalam pondasi, semakin kamu bisa bikin bangunan yang tinggi. Lah kalau kamu kok bikin bangunan yang tinggi nggak pakai pondasi, membahayakan. Untuk siapa bahayanya? Untuk kamu yang tinggal di dalamnya bahaya, tetangga kamu juga bahaya. Atau ambruk ngerobohin orang lain apa enggak repot? Anak kamu, istri kamu bangun di dalamnya enggak pakai pondasi akan membahayakan mereka semua. Dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Gimana cara jaganya? Ya ini, berikan mereka pondasi yang baik, kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasul hingga mereka enggak sampai berada pada bahaya. Kalau kamu punya rumahnya belakangnya kali, depannya kali, anak-anak kamu masih kecil, kamu pengen keluar rumah pergi, kira-kira khawatir nggak? Khawatir nggak? Khawatir apa? Khawatir nyemplung. Lah biar nggak khawatir gimana? Mau bikin tembok repot. Ya? Biar kamu nggak khawatir, anak kamu diajarin renang, beres. Lu mau pergi 2 tahun kayak 3 tahun kayak, mau anak kamu manja tembok, nyemplung dari tembok, udah nggak khawatir. Kenapa? Sudah bisa renang. Anak-anak kita begitu. Ketika dia keluar rumah, gaul sama orang lain, apalagi zaman sekarang, kanan kita sudah akidahnya lain, kiri kita akidahnya lain, sono akidahnya lain. Ada yang akidahnya kembali pada Quran hadis, nggak perlu pakai madhab. Apa nggak repot nanti ketemu yang begitu? Kalau anak kamu ketemu sama mereka, kok dia punya akidah, nggak akan terpengaruh. Tapi kalau kamu nggak ajar akidah, ya kamu harus ikut anak kamu kemana aja. Jangan sama dia gaulnya, ya repot kamu. Akhirnya harus menjaga anak kamu, menyelamatkan anak kamu dari berbagai macam bahaya. Tapi kalau kamu kasih mereka akidah, pondasi agama, mereka kamu lepas, mereka akan aman, gak akan masuk kelompok yang macam-macam. Tahu-tahu pulang jadi ISIS, apa nggak repot itu? Pulang bapaknya, bapak kafir, bapak bid'ah, bapak, repot lagi ini. Nak ente saya kecil saya kasih makan makanan tahlil, minum minuman tahlil, kok tahu tahlil bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, apa nggak repot? Ya, munculnya yang begitu. Maka berikan pondasi mereka yang baik. Ketika mereka nanti kumpul sama orang-orang yang banyak, ibaratnya depannya kali, belakang kali itu membahayakan semua. Tapi kalau sudah punya akidah ini, mereka akan bisa selamat, nggak akan terpengaruh dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi ini diingatkan kita oleh ulama-ulama kita, kedudukan hukum, mana ilmu yang lebih dulu kita pelajari, karena ilmu itu mengesahkan ilmu yang lain untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila al-'ajzu mustahilun 'alaihi ta'ala. Kalau dikatakan lagi begini,
Allah itu mustahil lemah. Kanal makna anal ajza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala. Maka maksudnya lemah itu mustahil, lemah itu tidak akan pernah terjadi bagi Allah. Gak akan mungkin Allah itu terkena sifat lemah. Kada yuqalu fi baqil mustahilat. Begitupun untuk menisbatkan kepada semua sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mustahil berawal, Allah mustahil berakhir, Allah mustahil ada samanya, Allah mustahil berdiri pada yang lain. Maknanya semua sifat-sifat itu tidak akan pernah terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa idza qila, kalau dikatakan razaqallahu zaidan bidinarin yuqalu jaizan kanal makna anna dzalika yusaddiqul aqlu biwujudi taratan wa bi adamihi taratan ukhra. Allah memberikan rezeki kepada Zaid berupa dinar. Zaid itu dijadikan orang kaya oleh Allah, maka akal akan mengatakan boleh-boleh saja Allah menjadikan Zaid sebagai orang kaya. Dan boleh pula Zaid dijadikan orang miskin. Zaid boleh jadi raja, Zaid boleh pula jadi rakyat. Zaid boleh pula menjadi seorang usahawan, boleh juga jadi seorang pegawai. Ini maknanya perkara jaiz bagi Allah. Berkaitan sama apa? Apapun yang diciptakan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya, maka semua itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja. Jangan sampai Zaid kan udah kerja, Allah harus ngasih rezeki. Kok yang mengharuskan siapa? Zaid udah kawin, harus dong dikasih anak. Yang mengharuskan siapa? Ketika kamu nggak ngerti wajib mustahil jaiz, nanti menempatkan sesuatu yang salah. Kayak perkataan orang Mu'tazilah mengatakan apa? Allah itu harus mengutus seorang rasul. Allah harus mengutus seorang rasul. Padahal Allah mengutus rasul hukumnya jaiz. Nanti orang Mu'tazilah kamu tanya, Mu'tazilah, kalau Allah harus menjadikan rasul, pengertian harus itu apa? Bingung dia. Mau ngomong dapat pahala, salah. Mau ngomong tidak boleh tiada, salah. Kalau Allah itu harus mengutus rasul, berarti rasul harus selalu ada. Nyatanya Allah harus bikin hujan, sekarang nyatanya enggak hujan. Berarti apa? Hukum yang dinisbatkan tidak cocok sama kenyataan, gitu loh. Ini fungsinya kamu ngaji wajib mustahil jaiz, agar kamu bisa menempatkan hak-haknya Allah. Ngasih rezeki jaiz, menjadikan anak jaiz, menjadikan orang masuk surga jaiz. Mu'tazilah, kalau saya udah sholat, Allah harus masukin saya ke surga. Yang mengharuskan siapa? Masuk surga itu haknya Allah. Boleh-boleh saja dimasukkan Allah. Tapi kan Allah janji dalam Al-Quran, orang yang sholat akan dimasukkan surga. Lah Allah ngomong kamu nggak di situ. Kan orang yang sholat, kamu termasuk nggak di situ. Kalau ada tulisannya sholatnya Zaid wajib masuk surga, kamu sholat. Sholat kamu nggak masuk kriteria yang Allah tentukan di situ. Kok jadi kamu mutusin? Yo saya termasuk, yang mutusin siapa? Coba kamu tanya. Rata-rata orang-orang menganggap kalau saya udah sholat, udah puasa pasti masuk surga. Yang mastiin siapa? Masuk surga itu atas rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Makanya kalau ada orang kok tahu-tahu mengatakan saya, jika ditanya sama Allah, "Hei fulan, kamu akan saya masukkan surga.
Kamu tahu nggak kenapa kamu saya masuk surga? Tahu ya Allah, kan saya udah sholat, udah puasa, udah haji. Bukan, kamu masuk surga karena rahmatku. Nggak mau ya Allah, saya mau masuk surga karena amal saya, kan saya sudah beramal. Oh, malah repot kamu. Panggil malaikat-malaikat, hitung amalnya. Berapa dia udah beramal? Itu, oh, udah beramal 100 tahun ya Allah, masukin surga 100 tahun. Selesai 100 tahun, out, keluar. Loh kok keluar ya Allah? Katanya surga selama-lamanya. Amal kamu cuma 100 tahun. Surga itu selama-lamanya bukan karena amal kamu. Surga itu selama-lamanya karena rahmatku. Gitu. Ente sholat begitu minta bayarannya surga. Hah? Sholat 4 rakaat celuk itu sama macul seharian berat mana? Coba kalau macul seharian berapa upahnya? Suryati yang paham. Macul seharian 200.000, sekarang 200.000. Itu dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Nah kalau sholat paling lama berapa menit kamu? Ada kamu sholat 1 jam? Gatel kamu sholat 1 jam langsung. Hah? 5 menit. Lah kalau 5 menit kira-kira bayarannya berapa pantasnya? Kalau 200.000 itu berapa jam itu? 8 jam, 5 menit. Ceban dah. Asy'alaf buat ente. Banyakan. Ini kok minta surga selama-lamanya, kan aneh. Jadi orang yang ngerti ini akan tahu, oh, sholat saya itu perintahnya Allah. Maka saya ngelakuin sholat karena patuh sama perintahnya Allah. Saya ngeladenin perintahnya Allah sebagai Tuhan saya. Allah telah menjadikan saya, memberikan segalanya untuk saya. Ketika Allah perintah, maka saya patuh pada perintahnya. Ada urusan surga, itu haknya Allah, bukan haknya kita. Maka kita masuk surga nggak mengandalkan sholat, mengandalkan rahmatnya Allah. Jika kita dirahmati oleh Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan untuk bisa masuk surga yang selama-lamanya. Jadi yang selama-lamanya bukan upah sholat kamu, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang nggak ngerti wajib mustahil jaiz, ini bahayanya gitu loh. Nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, nggak bisa membicarakan hukum sesuai dengan keadaannya. Wal nadzukur laka aqaidal khamsin mujmalatan qabla dzikriha mufassalatan. Dan hendaklah kami sebutkan bagi kamu akidah yang 50 secara ijmal global sebelum menyebutkannya secara tafsil. Imam Sanusi, Imam Muhammad Fadhuli akan menyebutkan secara ijmal. Ijmal itu diglobalkan sebelum menyebutkannya satu per satu. Gimana? Kata Imam Fadhuli, fa'lam, ketahuilah, annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala isyruna sifat. Itu ngomong isyruna sifat itu ijmal namanya. Diglobalkan. Tahuilah bahwa kamu harus bahwa wajib bagi Allah itu bersifat dengan 20 sifat yang wajib. Itu disebut secara ijmal. Wa yastakhil alaihi ta'ala isyrun, dan mustahil bagi Allah juga 20. Wa yajuzu fi haqqi ta'ala amrun wahidun,
Dan yang jaiz bagi Allah itu hanya satu. Fahadi ihda wa arbaun, maka ini jumlahnya adalah 41 akidah. Wa yajibu lirusuli arba'atun, wajib bagi Rasul 4 sifat. Wa yastahilu alaihim, dan mustahil bagi Rasul 4 sifat. Wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam amrun wahidun fahadihi khamsun. Maksudnya fahadihi tis'atun. Tis'atun ma'a khamsa apa wahad wa arbaun khamsina akidah. Maka jumlahnya yang wajib bagi Allah 41 ditambah yang wajib bagi Rasul 9, maka jumlahnya semua adalah 50 akidah. Maka telah disebutkan oleh Imam Ghazali, kamu harus ngerti 50 akidah bidaliliha, disertai dengan dalilnya. Bukan hanya ngapalin Allah wujud kita bako, itu namanya ngapalin. Anak-anak kita wajib kita ajarkan itu agar mereka punya pondasi. Setelah hafal, ketika balik akalnya mulai nyambung, baru diajak memahami tentang maknanya, tentang isinya. Jangan sampai gede 40 tahun, 50 tahun masih hafal-hafalan doang. Sekarang apal-apalan saja udah nggak ada. Maka kata Imam Sayyid Ahmad Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusokah, katakan apa? Zaman sekarang sudah sedikit anaknya orang Islam yang ngerti siapa itu Imam Asy'ari. Sudah sedikit anaknya orang Islam yang ngapalin sifat wujud kidam bako. Ngapalin aja udah sedikit, apalagi ngerti, apalagi paham. Coba. Kenapa? Karena dianggap itu hal yang sudah nggak penting. Orang nggak usah pakai syahadat. Kenapa? Karena menganggap bahwa kita itu anaknya orang Islam. Jadi nggak perlu ngucapin lagi 2 kalimat syahadat. Kalau nggak perlu syahadat berarti langsung ngurusin sholat, hingga urusan syahadat ditinggalkan. Yang nggak wajib itu ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kenapa? Karena kamu sejak bayi sudah dalam keluarga Islam, nggak perlu lagi ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Beda sama madhab Maliki. Madhab Syafi'i nggak perlu ngucapin itu hukumnya sunnah. Madhab Maliki tetap wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun anaknya orang Islam. Tapi walaupun nggak wajib, kata Imam Syafi'i, ngerti ilmunya 2 kalimat syahadat hukumnya tetap wajib. Gitu. Ini udah ngucapinnya nggak wajib, ngaji ilmunya juga dianggap nggak wajib. Hingga banyak anaknya orang Islam nggak kenal akidah 50, nggak kenal siapa Imam Asy'ari, nggak kenal siapa Imam Sanusi. Karena nggak diajarkan lagi ilmu tentang akidah ini kepada mereka. Ini kekurangannya, gitu loh. Jadi anaknya orang Islam sekarang langsung diajari ilmu fikih, sholat, puasa, haji, diajarkan zakat. Masih kecil-kecil udah manasik, pergi haji, bapaknya bayar sono bayar sini, nganter sono keliling. Ngapain? Belajar haji. Oh, kecilnya sudah belajar haji. Boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang ngelarang siapa? Lagi itu proyek kan lumayan ada. Mahal loh manasik haji, apalagi pakai daftar dulu.
tapi jangan tinggalkan yang paling penting. Maka kita akan tahu nih, sesuatu itu penting dan ada sesuatu yang lebih penting. Coba gimana cara membedakan sesuatu yang penting dan lebih penting? Diukur dari apa? Bahayanya kalau ditinggalkan. Gitu. Ini penting, ini penting, ini penting. Oh, ini lebih penting. Cara ngukurnya gimana? Oh, cara ngukurnya kalau ditinggalkan mana yang lebih bahaya. Kalau ditinggalkan lebih bahaya berarti lebih penting gitu. Kamu kan sholat penting, puasa penting, kalau enggak kan diazab, kita didosa masuk neraka. Iya, orang yang enggak sholat masuk neraka, tapi nerakanya enggak selama-lamanya gitu. Orang yang enggak kenal Allah juga masuk neraka, tapi nerakanya selama-lamanya. Coba dilihat dari bahayanya, bahaya mana? Bahaya enggak ngerti akidah gitu loh. Kalau bahayanya lebih penting, maka ilmunya jadi lebih penting dipelajari. Jadi cara ngukur sesuatu ya harus tahu. Jangan, ini kan sholat penting, puasa penting. Sama kayak sandang, pangan, papan. Penting mana? Kamu nggak pakai baju, sama kamu nggak makan. Risiko mana? Risiko nggak makan. Makanya dipentingkan. Ada orang biar yang penting sohor walaupun tekor. Ada orang begitu, yang penting kan keren walaupun lapar berat, yang begitu dah. Dia nggak tahu mana yang lebih penting dan yang penting gitu loh. Kalau orang tahu kedudukan ini, maka akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, ini yang harus saya dulukan. Kenapa? Ini lebih penting. Kok begitu? Kalau waktunya sempit, umur kamu pendek, kamu telah mengerjakan yang paling penting. Gitu mestinya. Yang paling berisiko, yang paling membahayakan. Kalau umurnya panjang, baru kerjakan yang lain-lainnya. Oh, ini penting, kerjain ini penting. Kenapa? Punya kesempatan. Kalau umurnya pendek, kesempatan cuma segitu, mana yang didulukan? Ya yang paling penting kamu dulukan. Kenapa? Karena bahayanya itu paling beresiko, neraka yang selama-lamanya. Ini yang kita khawatirkan. Ini pendapatnya para ulama. Maka dikhilafkan oleh Imam As-Sanusi. Imam Sanusi itu seorang imam, bukan Imam S. Arifin, bukan. Mas Arifin mau kamu ikuti boleh, nggak kamu ikuti boleh. Ini imam muslim, guru-guru di Azhar yang punya kedudukan yang diperhitungkan pendapatnya. Walaupun ini jadi khilaf, maka orang yang pinter, orang yang menjaga kehati-hatian, orang yang ingin dirinya selamat dunia akhirat akan memikirkan khilaf tersebut, gimana dirinya nggak dikhilafkan dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasayati takhrirul kalam inda dzikriha mufassalatan insyaallah. Maka setelah disebutkan secara ijmal 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 4 yang wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Setelah disebut ini, maka sebentar lagi akan saya terangkan secara terperinci insyaallah. Pakai insyaallah. Tinggal nulis doang, habis tafsil, perinci pasti insya. Kenapa kok pakai insya Allah? Wala tagulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Maka janganlah kamu mengatakan pada sesuatu, sungguhnya aku akan mengerjakan hal itu besok, melainkan dengan mengucapkan insya Allah. Besok. Ini cuman beda garis, atas bawah insya Allah. Coba
Kenapa? Karena umur nggak ada yang tahu. Waktu itu Allah yang memegangnya. Kita akan dikasih waktu berapa, panjangnya berapa, Allah yang tahu. Maka orang mukmin itu mau ngapa-ngapain selalu insya Allah, insya Allah. Kalau kita paham itu, karena kita memahami semua yang muncul itu masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang terjadi itu atas kehendaknya Allah, dan apa-apa yang tidak terjadi itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan apa? Ada dalam satu ayat mengatakan wa ma turiduna apa? Sama maknanya tadi, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya apapun yang kita kehendaki akan bisa terjadi kalau itu cocok dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Terus perbedaan mengenai mengucapkan insya Allah. Ini sedikit kita masuk, nanti baru masuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai apakah boleh seseorang jika berkata dengan mengatakan saya beriman, untuk mengatakan insya Allah, saya iman insya Allah, boleh nggak ngomong begitu? Saya iman sama Allah insya Allah, boleh nggak ngomong begitu? Para ulama berselisih pendapat. Menurut Imam Asy'ari boleh, menurut Imam Maturidi tidak boleh. Kenapa? Sebagian ulama menjadikan perselisihan tersebut sebagai perselisihan lafzi pada perkataan, bukan pada makna. Di mana mereka membawa pendapat yang pertama, alama idza qala dzalika nadhran lil ma'al. Seseorang mengatakan yang demikian itu karena memandang hari akhir. Dan membawa pendapat yang kedua, ala ma idza qala dzalika nadhran lil hal, yakni apabila seorang mengatakan yang demikian memandang pada masa sekarang. Dengan demikian, kalau saya mengucapkan saya mukmin insyaallah adalah boleh dengan sepakatnya, ittifaknya ulama, jika seseorang mengatakan karena memandang pada hari akhir. Kamu iman gak sama Allah? Ya insya Allah iman. Maknanya nanti kalau saya mati insya Allah saya bawa iman, gitu loh. Dan tidak boleh jika seseorang mengatakan pada keadaan sekarang juga dengan sepakatnya ulama, saya sekarang iman insya Allah. Nggak boleh. Saya nanya, kamu sekarang laki-laki atau perempuan? Insya Allah laki-laki. Boleh? Kok insya Allah laki-laki? Gimana sih? Pasti saya laki-laki, begitu, karena sudah jelas keadaannya, waktunya sekarang. Nah kalau urusan iman, kan kamu sudah ngaji, sudah tahu dalil, kenal hak-haknya Allah, maka kamu iman secara pasti. Sekarang saya iman sama Allah pasti, begitu. Jangan ya mudah-mudahan iman, kok mudah-mudahan iman lah, ente iman 1 tambah 1 mudah-mudahan 2 gitu. Kok mudah-mudahan, emang ada jawaban yang lain lah. Kok mudah-mudahan 2 gimana? 1 tambah 1 pasti 2, kok mudah-mudahan 2 gimana? Jadi kalau mengatakannya sekarang pas
pasti saya iman gitu. Kalau lah nanti gimana? Insya Allah iman gitu. Karena pendapat antara Imam Asy'ari, Imam Maturidi kan beda. Kata Imam Asy'ari, permulaan itu sekarang, akhir itu nanti. Kata Imam Maturidi, permulaan itu tadi, sekarang ini akhir, nanti belum ada. Kan beda lafaz doang. Maka kata Imam Asy'ari, orang yang selamat itu yang bagaimana? Orang yang selamat yang akhirnya bawa iman. Selamat. Kata Imam Asy'ari, lah kapan akhirnya? Nanti. Kata Imam Maturidi, sekarang. Kalau sekarang kamu iman, selamat. Kata Imam Asy'ari, sekarang kamu iman, belum tentu selamat. Karena akhirnya nanti. Kalau nanti saya bawa iman, selamat. Ya sama-sama juga akhirnya bawa iman. Mau akhirnya sekarang, mau akhirnya nanti. Kalau akhirnya bawa iman, selamat. Kan sama. Hanya beda lafaz menerangkan masalah sekarang dan nanti. Gimana sih kok beda-beda? Bedanya beda lafzi, bukan beda maknawi, bukan. Maka sebagian ulama menceritakan khilaf, perbedaan pendapat dalam bentuk lain, di mana saya mengatakan saya mukmin insya Allah dibolehkan oleh Imam Syafi'i dan dilarang oleh Imam Maliki dan Hanafi. Sebagaimana pengikut Imam Maliki berpendapat wajib yang demikian, nggak boleh ngomong insya Allah. Kalau bicaranya apa? Sekarang. Kemudian mereka menceritakan khilaf berbeda pendapat itu, berkata, dan tempat yang demikian adalah jika seorang tidak menghendaki syak, keraguan-raguan, dan mencari tabarruk. Namun jika dia menghendaki yang demikian, maka dilarang secara ijma apabila yang dikehendaki adalah syak. Ya saya iman insya Allah, ragu kamu berarti syak kamu kepada Allah. Syak kepada Allah hukumnya apa? Gugur imannya. Ragu sedikit masalah iman kepada Allah, gugur iman kamu. Dan apabila yang dikehendaki adalah tabarruk, boleh menurut ijma'nya ulama. Kesimpulannya, khilaf tersebut telah dinazamkan syair oleh para ulama. Mereka mengatakan apa? Man qala inni mu'minun mumna'u min maqalihi insya'a rabbi ya fatin fadzalima lika wa ba'du tabi'ih yujibu ayyaqulu hadza ya bani wa mithlu ma limalikin lil hanafi wa syafi'i jawaza hadza fa'rifi wa amna'uhu ijma'an idza arada bih asyakku fi imanihi ya mumtanih ka'adamil man'i idza bihi yurad tabarruk bidzikri khaliqil ibad wal khulfu khaytu lam yurid syakkan wala tabarrakan fakun bida mukhtafilan. Maka barang siapa mengatakan saya mukmin, maka dilarang berkata insya Allah. Wahai orang yang cerdas, ini adalah pendapat Imam Malik. Namun sebagian pengikutnya mewajibkan seseorang mengatakan demikian, wahai orang yang luhur bijaksana. Seperti pendapat Imam Malik, itu adalah pendapat Imam Syafi'i, dan Syafi'i membolehkan yang demikian. Maka ketahuilah dan cegahlah dengan ijma' jika seorang menghendaki dengan lafaz insya Allah itu karena dia syak atau ragu pada imannya, wahai orang yang mulia. Seperti
ketiadaan larangan jika dengannya dikehendaki, maka tabarruk dengan menyebutkan sang pencipta sekalian hamba. Maka khilaf itu adalah sekira seorang tidak menghendaki syak dan tidak pula tabarruk, maka jadilah orang yang jelas dalam masalah ini. Jadi, kalau ngomongnya karena syak, jelas tidak boleh mengatakan insya Allah, karena iman itu nggak boleh ragu. Iman itu harus pasti, harus yakinan. Beda masalah kiblat. Kalau masalah kiblat, kamu boleh dzon. Kiblat kemana ya? Kok ke sana? Patokannya apa? Ini matahari ini ya, kira-kira ke sana lah. Boleh. Kalau iman nggak boleh, kira-kira nggak boleh. Kalau masalah air wudhu, boleh kamu kira-kira. Masalah baju untuk sholat, tempat, boleh kira-kira. Nggak perlu yakinan. Tapi kalau masalah iman, harus yakinan. Nggak boleh. Masalah iman itu nggak pakai ilmu, nggak pakai makrifat. Maka jelaslah masalah ini. Maka Imam Muhammad Al-Ghazali mengatakan insya Allah akan saya sebutkan setelah ini pembicaraan sifat-sifat Allah secara terperinci. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan akal yang cerdas, memahami hukum akli, hukum syar'i, dan besok kita akan sambung insya Allah bicara sifat-sifat Allah secara terperinci. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna بأننا اقتربنا وأننا أسرابنا للظى أشرابنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد قوس صحبي والحمد لله في البدء والتنبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.